Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Ibu, aku di sini. Sebuah kalimat yang perlu kita renungkan. Para ayah dan bunda, mari berhentilah sebentar. Tengoklah apa yang terjadi pada anak-anak kita sekarang. Sudahkah kita menjadi orang tua yang mampu meluangkan waktu untuk mendampingi, membimbing, mendidik, dan memberi contoh yang baik terhadap tumbuh kembang mereka? Saya pribadi sebagai guru PAUD seringkali melihat para orang tua lebih asik bermain HP-nya daripada bermain dengan putra-putrinya. Dan lebih sedih lagi, melihat putrinya yang jatuh kesakitan dianggap suatu hal yang biasa. Karena saking asiknya si ibu bermain HP. Na'udzubillah min dzalik. Para ayah dan bunda yang dirahmati Allah, tentunya kita sebagai orang tua sangat berharap sekali agar anak-anak kita kelak menjadi generasi yang qurrata a'yun, anak-anak yang baik, yang memberikan manfaat bagi kita, orang tua, agama, dan negara. Maka perlu kesadaran para orang tua untuk mau memperbaiki diri dari segala kekhilafan. Dalam hal ini, peran orang tua memaksimalkan waktu untuk mematikan televisi, menutup layar HP yang sekiranya mengganggu proses belajar anak mulai dari pukul 18.00 sampai 21.00. Mengapa matikan televisi, tutup layar HP, laptop, dan sebagainya? Agar kita sebagai orang tua mengambil peran tanggung jawab atas keberhasilan pendidikan dan mau memupuk anak bangsa menjadi generasi yang solih-solihah. Dengan cara bagaimana? Mendampingi mereka ketika belajar dan mengaji. Ajak mereka bicara selepas belajar, agar mereka merasa diperhatikan dan kita sebagai orang tua mengerti apa keluh kesah mereka. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, setelah itu coba kita luangkan waktu 15 menit sebelum tidur untuk bercerita kepada anak. Kenapa bercerita? Karena dengan bercerita, anak akan lebih memahami apa yang kita bicarakan. Kemudian, mari kita ajarkan anak untuk mendoakan diri sendiri, keluarga, dan bahkan mendoakan orang lain. Kalau mendoakan diri sendiri, keluarga, itu suatu hal yang biasa. Akan tetapi, coba kita ajarkan anak untuk mendoakan kebaikan untuk orang lain. Mengapa harus mendoakan kebaikan untuk orang lain? Karena dengan mendoakan kebaikan untuk orang lain, mengasah kepekaan anak, kepedulian anak terhadap orang lain yang sekarang ini sudah mulai hilang. Para ayah dan bunda yang dirahmati Allah, apa yang saya paparkan di atas merupakan sedikit cara untuk memandu sang buah hati, terutama membimbing mereka ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kaitannya membimbing ke jalan Allah, saya mengutip dalam sebuah buku karya Fauzil Adzim. Di situ mengatakan ada 3 hal yang harus dimiliki orang tua dalam mengasuh anak. Yang pertama, rasa takut terhadap masa depan mereka. Yang kedua, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga, berkata dengan perkataan yang benar atau qaulan sadida. Para ayah bunda yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran, surat At-Tahrim ayat 6 yang berbunyi,
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepadanya, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Para ayah dan bunda yang dirahmati Allah, tentu kita sebagai orang tua mempunyai peran dan tanggung jawab menjaga anak-anak kita dari siksa api neraka, yang penjagaannya tidak hanya 1, 2, atau 3 tahun, melainkan sampai kita menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Albirru manittaqo. Wassalamualaikum warahmatullahi